Hadirin penonton netizen, kini kita sampai pada segmen penghujung. Di akhir tetap ada pertanyaan krusial yang harus dijawab tuntas oleh para paslon. Dan kali ini kami akan menggunakan video sebagai penghantar. Apa pertanyaan yang akan diajukan? Untuk itu, mari kita saksikan bersama para paslon. Kita simak video berikut. Din, bantuin emak jemur ini, Din. Din, Udin, Udin, pasti ini gara-gara pilkada ini. Anak-anak pada WhatsAppan seharian, BBM-an seharian. Hah, mending kalau nggak berantem. Ini sama anak tetangga sebelah, diem-dieman, nggak teguran gara-gara beda pilihan. Udin, Udin. Bang, bakso bang, nggak pakai mecin ya? Nggak pakai mecin bang, pakai lama bang. Iya, Iya, ya. Enggak, bakso lu nggak nyampe kan? Ini udah jadi. Ya, makasih bang. Bol, sini bol, jauh-jauh amat sih. Terus Iqbal kenapa? Kau ngamuk gara-gara kemarin debat cagup sama gue. Ya elah, gitu doang aja, pakai dibawa serius. Emang gubernur mau damain kita apa? Ada-ada aja. Video tadi para paslon memang merupakan reka ulang, namun rasanya banyak dialami oleh kita semua, terutama akhir-akhir ini. Ilustrasi tadi juga menggambarkan potensi konflik di masyarakat akibat ketatnya persaingan Pilkada DKI Jakarta kali ini. Tadi sebenarnya sudah muncul dalam pertanyaan, tetapi karena dalam bentuk adu argumen kita belum melihat secara rinci dan detail. Kali ini pertanyaannya tolong dijawab secara rinci, karena tidak akan ada saling argumen. Paslon 2 terlebih dahulu, tolong sampaikan langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan secara bersama untuk meredakan segala ketegangan yang telah terjadi di berbagai kalangan guna membangun Jakarta yang lebih damai pasca pilkada. Apapun hasilnya, siapapun pemenangnya nanti, waktunya 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Kita lihat di masyarakat, memang ada beberapa pihak yang masih belum bisa memahami bahwa meskipun kita itu berbeda-beda pilihan, tapi kita itu satu sebagai warga Jakarta. Oleh karena itu, pilkada itu pesta demokrasi yang menggembirakan. Apapun hasilnya harus kita terima. Untuk itu, apapun hasilnya, kami akan menelpon yang pertama Pak Anies dan Pak Sandi, apapun hasilnya. Yang kedua, kami akan menggandeng siapapun juga, apapun hasilnya, entah menang entah kalah, untuk diajak berbicara. Untuk menciptakan betul bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi keberagaman. Kita akan ingatkan betul bahwa Pancasila itu betul-betul menjadi ideologi negara kita, dan kita berbineka tunggal ika, sehingga apapun pilihan Bapak Ibu sekalian, kita tetap sebagai satu saudara, karena kita adalah pelayan warga, kepala daerah yang melayani warga dengan sepenuh hati. Warga juga kami harus datangin untuk berbicara, tokoh-tokoh masyarakat juga kita datengin untuk menciptakan Jakarta yang sejuk. Jakarta milik kita bersama, wajib kita jaga bersama. Terima kasih. Saya langsung kepada paslon 3, sampaikan langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan secara bersama untuk meredakan segala ketegangan yang telah terjadi di berbagai kalangan guna membangun Jakarta yang lebih damai pasca pilkada, apapun hasilnya, siapapun pemenangnya nanti. 1,5 menit. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak lagi berbuat adil. Adil adalah kata kunci. Hormati, dan yang berbuat adil itu ajaran agama mengatakan mendekatkan kita pada takwa. Karena itulah kami ketika memimpin Jakarta sebagai gubernur adalah gubernur semuanya. Apapun pilihannya kemarin,
tak penting. Kami adalah gubernur semuanya, lintas agama, lintas etnis, lintas bahasa, semua memiliki hak yang sama, diperlakukan yang sama, dan mendapatkan kesempatan yang sama. Yang menyiapkan siapa? Gubernur dan wakil gubernurnya. Sikap itu satu. Yang kedua, ini bukan tentang Anies dan Sandi, ini bukan tentang kita. Kami meneruskan tradisi perjuangan. Orang-orang tua kita ikut mendirikan republik ini. Karena itu kita ingin menjaga Jakarta ini, Indonesia ini. Untuk apa? Tetap terbangun persatuannya. Kebinekaannya sudah fakta. Setiap kali ada pilkada, ada pemilu, ada perbedaan. Tapi tugas kita meneruskan tradisi orang tua kita. Ada yang tugasnya memerangi korupsi, ada yang tugasnya membangun persatuan, memastikan ada keadilan. Kami akan lakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral, bukan semata-mata karena tugas gubernur, tapi karena ini adalah tradisi keindonesiaan yang kita bangun sama-sama. Sejak kapan? Sejak dahulu. Ini melampaui sekedar tugas seorang gubernur. Ini adalah tugas moral sebagai anak bangsa. Ya, kita boleh tepuk tangan. Baik, para paslon, kini kita sampai pada pertanyaan terakhir. Karena melihat suasana debat tadi, pertanyaan ini saya khususkan bagi para calon gubernur. Pilkada DKI kali ini adalah pelajaran berdemokrasi yang luar biasa. Bukan hanya bagi para pendukung, tapi Anda berdua juga saling sindir, saling serang, saling tuding. Dan sangat bisa jadi ada perkataan satu sama lain yang telah membuat sakit hati. Bukan hanya untuk Anda berdua, tetapi juga untuk keluarga Anda. Jika forum ini menjadi ajang pamungkas, saat ini apa yang akan Anda sampaikan kepada pihak lawan atas segala ucapan yang menyakitkan tersebut? Paslon 3, waktu Anda 1 menit. Bantuan sosial berhenti, proyek berhenti, perda berdasarkan sebuah agama muncul jika gubernur baru muncul. Itu semua keliru, itu semua salah. Gubernur baru justru akan mengantarkan Jakarta pada kepemerintahan yang lebih efektif, kepemerintahan yang merangkul semuanya, kepemerintahan yang membuat semua merasa di rumahnya, termasuk kepada mantan lawan ketika pilkada. Semua yang diucapkan dikatakan bagian dari sejarah. Bila ada keliru, kami mengucapkan permohonan maaf. Dan kemudian kita bangun sama-sama Jakarta. Ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka mantan lawan pun adalah warga kita yang akan kita hormati, sebagaimana yang lain-lain. Karena itu kita mengajak kepada semuanya, seluruh warga Jakarta. Dahulu pakai bambu runcing, sekarang gunakan paku tusuk yang sebelah kanan untuk perubahan di Jakarta. Cukup. Baik, Pak Basuki. Bisa jadi ada perkataan yang sangat menyakitkan bukan hanya bagi Anda tetapi juga bagi keluarga. Kepada pihak lawan Anda, apa yang akan Anda katakan atas segala ucapan yang mungkin menyakitkan tersebut? Waktunya 1 menit. Terima kasih. Pertama saya mau sampaikan bersama Pak Jarod dan keluarga kami berdua kepada Pak Agus dan Bu Sirvi dan keluarganya, pasangan nomor 1. Juga tentu kepada pasangan nomor 3 dan keluarganya. Pasti di dalam perdebatan, apalagi kami kan petahana, tentu kami kadang-kadang mengeluarkan apa yang sudah kami kerjakan. Mereka kadang-kadang jadi seolah-olah menihilkan apa yang disebutkan dari pasangan nomor 1 dan nomor 3. Karena apa yang kami bicarakan ini sudah kami kerjakan, bukan akan kami lakukan. Nah itu kayak kesannya kadang-kadang seolah-olah kami meledek atau apa. Saya bukan, tidak ada sama sekali. Ini kebetulan saja kami sebagai petahana, kami bisa bercerita lebih banyak karena semua yang kami pikirkan, kami bicarakan, ini sudah sehari-hari kami lakukan. Sekali lagi mohon maaf kepada orang Jakarta, sampaikan mohon maaf. Semoga kita bisa melihat Jakarta baru bersama. Kita beri aplaus. Ada keluar permintaan maaf dari kedua belah pihak. Jadi kalau para pemimpin kita saling bermaafan, pasti kita pendukungnya juga harus mengikuti seperti itu. Baiklah hadirin penonton, para paslon, para netizen, inilah akhir acara debat publik Pilkada DKI Jakarta putaran yang kedua tahun 2017. Debat ini, debat pamungkas
Karena itu, pastikan Anda yang memiliki KTP DKI Jakarta menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 19 April mendatang. Atas nama KPU DKI Jakarta dan seluruh stasiun televisi yang menyiarkan acara debat malam ini, saya Ira Kusno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin Jakarta 5 tahun mendatang, yang harus kita kedepankan adalah menghormati segala perbedaan yang ada. Karena apapun pilihan kita, Anda 2, Anda 3, yang menang harus warga Jakarta, yang menang harus merah putih Indonesia. Hadirin sekalian, kita aplaus untuk kedua paslon. Silakan saya undang ke depan, dan Kamasean akan memimpin kita menyajikan lagu bendera bersama-sama.